Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001459. Saat ini saya akan mengajar di kelas 7A SMP Negeri 135 Jakarta dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, kita buka mulai dengan doa. Oke, silakan. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pertemuan kita hari ini mendapat ridho dan syafaat dari Allah, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, kelas 7A, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Masuk semuanya? Oke, baik, Bapak absen dulu ya. Askia, Alarik, Albara, Alia, Anwar, Aklan, Arka, Arayan, Arkan, Arvin, Azara, Danis, Diandra, Kiazi, Hazima, Ibnu, Kafika, Hansa, Kaila, Yumna, Ziovanka. Ya, oke, baik anak-anak, alhamdulillah ya sudah Bapak absen untuk kalian di sini kelas 7A. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang nama-nama yang baik bagi Allah, ya. Nama-nama yang baik bagi Allah yang jumlahnya ada 99. Oke, yang kita ketahui dengan nama apa? Asmaul Husna. Oke, bisa Asmaul Husna? Bisa. Oke, silakan dicoba. Hitungan ketiga, bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammad.
cukup ya. Itu pelajaran kita yang telah lalu dan alhamdulillah kalian semuanya ya rata-rata sudah hafal 99 Asmaul Husna. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang sudah kalian hafalkan jangan untuk dilupakan, tapi kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, baik nah. Oke, pertemuan yang lalu kita sudah membahas Asmaul Husna. Masuklah kita kepada pembahasan kita yang selanjutnya. Apa itu? Oke, Bapak coba. Nah, ini apa namanya, Nak? Oke, Al-Quran. Ini kitab suci punyanya siapa? Ya, punyanya umat Islam. Betul, punya Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ya kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Oke, selain Al-Quran ada juga selain Al-Quran yang kedua apa namanya? Hadis. Nah, oke, pada pertemuan sore hari ini anak-anak yang akan kita bahas yaitu apa namanya? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, oke. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Artinya gimana? Kalian sebagai umat Islam, kita sebagai umat Islam jangan lepas, jangan keluar, jangan yang lain selain berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama bagi umat Islam. Yang kedua apa? Al-hadis. Artinya gimana? Ketika di dalam Al-Quran itu tidak ada atau terlalu umum, maka diperjelas oleh hadis. Dan Al-Quran hadis ini kamu jadikan pedoman selama seumur hidup, bahkan nanti sebagai bekal di akhirat. Oke, baik anak-anak, kita lanjut kepada Quran surat An-Nisa ya. Quran surat An-Nisa. Namun sebelum itu Bapak akan membacakan daripada tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti, yang akan kalian capai nanti. Yang pertama, melalui pembelajaran tutor sebaya, kalian dapat membaca Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Yang kedua, melalui pembelajaran praktik, kalian nanti dapat menghafal Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Terus yang selanjutnya melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menjelaskan kandungan dari Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Dan yang terakhir diharapkan nanti kalian bisa menghasilkan produk ya, membuat karya berupa peta konsep definisi hadis ya, fungsinya atas Al-Quran. Jadi nanti peta konsep ya, Al-Quran itu fungsinya sebagai apa ya, hadis sebagai apa. Nah terus fungsi hadis sebagai Al-Quran itu sebagai apa, itu nanti yang diharapkan sebagai tujuan di akhir pembelajaran kita ya, kalian bisa membuatnya. Oke, next selanjutnya. Kelihatan gak tulisannya? Kelihatan. Oke, baca bersama dengan bacaan Bismillah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
baik, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke, siapa yang membacakan artinya? Ayo, siapa yang baca artinya? Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, oke, baik. Nah, ini adalah Quran surat An-Nisa ayat berapa? 59. Yang isinya perintahnya bahwa kita itu suruh taat kepada Allah dan Rasul. Ya, selain taat kepada Allah dan Rasul, kita juga suruh taat kepada pemerintah, ulil amri, pemegang kekuasaan. Nah, oke, itu tadi untuk ayat dan artinya. Nah, sekarang coba kalian pahami arti perkatanya. Ya, bisa dilihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha artinya wahai. Alladzina ya artinya orang banyak. Wahai orang yang banyak. Ya. Kalau dikumplitkan artinya amanu artinya siapa? Hei orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini kan banyak. Iman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Untuk apa? Ati'u. Artinya apa? Ta'ati'ullah. Artinya apa? Taatilah Allah. Wa ati'u dan taatilah ar-rasulah. Rasul Muhammad wa ulil amri minkum dan fa in tanaza'tum maka jika kamu berbeda pendapat fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Ya, oke ya. Tadi kalian sudah baca, sudah lihat arti perkata. Ya, untuk selanjutnya Bapak bagi ya tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Apa tugasnya? Kelompok 1, 2, 3 itu adalah Quran surat An-Nisa. Oke, kelompok 1 mana? Raisen, angkat tangan. Oke, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Oke, surat An-Nisa. Kelompok 4 mana? Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, surat An-Nahl. Nah, oke, berarti untuk Quran surat An-Nisa itu bagian kelompok berapa? 1, 2, dan 3. Apa tugasnya? Ya. Oke, silakan dipahami, dibaca, dan 1 menit. Ketika sudah bisa langsung maju ke depan tulis ya. Ini apa sebisanya aja. Ayo. Ya. 1 orang 1 boleh, 1 orang lebih dari 1 juga boleh. Ya. Boleh, acak juga boleh. Boleh bawa buku tidak?
bolehlah bawa buku ke depan. Kenapa? Mau maju, silakan. Ya. Ya, perwakilan dulu aja, satu kelompok satu. Ya, oke. Selanjutnya kelompok 1 sudah maju. Kelompok 2. Baik, kelompok 3. Ayo kelompok 3. Ya, nggak apa-apa nak, jangan takut salah, ya. Ya. Oke, ada lagi? Yang maju ada lagi? Ya, oke, coba Bapak koreksi ya. Ya ayyuhalladzina, orang-orang amanu, beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiu, dan taatilah ar-rasula, Rasulullah. Benar atau salah? Benar atau betul atau salah? Benar ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Baik nak, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Baik, masih kelompok 1, 2, dan 3. Kalau tadi mengartikan perkata atau potongan ayat, untuk sekarang, halo? Halo? Hai. Oke, untuk selanjutnya sebagai latihan ilmu tajwid, silakan kalian cari ya, khususnya Al-Samsiyah atau Al-Qamariyah yang terdapat di Quran surat An-Nisa. Siapa yang maju? Ayo kelompok 1. Kelompok 2. Ayo, garisin aja. Yo. Ya, garisin mana yang As-Samsiyah, mana yang Al-Qamariyah. Nah, ayo silakan. Ya, oke. Tulis keterangannya ya. Al-Samsiyah atau Al-Qamariyah. Langsung aja. Oke. Alif Lam Samsiyah. Terus kelompok 2 mana? Kelompok 2. Oke, silakan muter. Ya, baik, kelompok 3. Ayo. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, kita coba koreksi dulu ya. Alladzina, di sini alif lam samsiyah atau qamariyah? Alif lam samsiyah atau qamariyah? Samsiyah. Nah, di sini
Jawaban temanmu alif lam samsia. Benar atau salah? Betul. Oke. Terus yang kedua, alif lam samsia pada lafal ar-rasula. Benar atau salah? Betul atau salah? Betul. Kenapa? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf ro, yaitu punyanya samsia. Terus selanjutnya al-akhir dan al-yaum, alif lam komalia. Betul atau salah? Betul. Kenapa betul? Al-yaum. Kenapa? Alif lam terus apa? Bertemu dengan huruf ya. Dan makanya jadinya al-komariyah. Alnya berharokat sukun, jadi tidak terbaca. Oke, sampai sini bisa dipahami? Al samsia dan al komariyah bisa dipahami? An-Nisa ayat 59 berikut artinya dan kandungannya bisa kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Bisa ya. Beriman kepada Allah contohnya apa? Sholat. Beriman kepada Rasul, taat kepada Rasul contohnya apa? Mengikuti sunnah. Contoh sunnah Nabi apa? Minum sambil duduk. Minum pakai tangan kanan. Oke, ulil amri, taat kepada pemerintah. Contoh taat kepada pemerintah apa dalam kehidupan kalian sehari-hari? Orang tuamu punya kendaraan. Biasanya dalam setiap tahun pemerintah mewajibkan kepada pemilik kendaraan membayar apa? Pajak. Dan kalian sebagai orang yang beriman, taat kepada ulul amri, wajib bayar pajak. Oke, baik nah, kalau sudah bisa dipahami ya, Bapak coba jelaskan tentang kandungannya ya, kandungan Quran surat An-Nisa menjelaskan untuk patuh taat kepada Allah. Patuh taat kepada Rasul. Patuh taat kepada siapa? Pemimpin. Nah, taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran. Sedangkan taat kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnahnya. Taat kepada ulil amri meliputi ketaatan baik kepada pemerintah maupun para ulama. Oke, coba Bapak ulangi tadi taat kepada Allah contohnya apa? Selain sholat apa lagi? Baca Al-Quran. Selain baca Al-Quran apa lagi? Puasa, zakat, sedekah. Baik, good, betul. Nah terus untuk taat kepada Rasul, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi yang perlu kalian contoh apa? Minum sambil duduk. Terus makan tangan ke kanan. Terus mengucapkan bismillah. Terus berjeng bagi laki-laki. Terus contoh kalian taat kepada pemerintah dalam kehidupan kalian sehari-hari apa? Bayar pajak. Taat peraturan. Contoh kalian ada lampu merah. Artinya apa? Lampu kuning artinya apa? Lampu hijau artinya apa? Oke, nah itu perlu kalian taati, perlu kalian amalkan sebagai bentuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sampai sini bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sebagai tugas akhir ya nak ya, sebagai tugas akhir
kalian di sini ya menghafalkan dan disetorkan ke depan. Apa Pak? Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Oke, baik, Bapak kasih waktu, silakan dibuka dan dihafalkan, nanti disetorkan maju ke depan. Ya, pakai artinya. Ya. Yang sudah hafal, ya, yang sudah hafal boleh maju satu-satu, ya. Ya oke, baik ya. Anwar mana? Anwar, sudah hafal Anwar? Oke, good job. Maju depan War. Ya War. Jangan takut salah ya. Kalau salah nanti Bapak bantu. Ayo War, maju ke depan sini War. Oke, lihat ke teman-temanmu. Ayo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu Muhammad di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda suatu pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah, Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah di hari akhir, maka itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul azim. Oke, tepuk tangan untuk temanmu Anwar. Terima kasih Anwar, silakan duduk. Ya, oke, baik anak-anak ya. Untuk pertemuan kita di sore hari ini Bapak rasa cukupkan ya. Bagi yang belum maju tapi sudah hafal, jangan berkecil hati ya. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Yang terakhir, refleksi ya, dari pembelajaran di sore hari ini, apa yang kamu rasakan, senang atau sedih? Senang. Salah satu, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran sore hari ini? Siapa? Ada yang mau menyampaikan ilmu apa yang kamu dapat pada pembelajaran sore hari ini? Ayo, satu orang. Ayo, siapa? Ayo. Ilmu apa? Lagi pikir. Apa? Ayo. Ya, oke, baik. Bahwa pada sore hari ini ilmu yang kamu dapat ya, sebelumnya kamu belum tahu ya, bahwa taat kepada pemerintah itu termasuk kepada iman kepada Allah dan Rasul, dan ada di dalam Al-Qur'an ya. Itu yang perlu kamu garis bawahi dan kamu terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dari Bapak cukup sekian, sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.